Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitung kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Yesus. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Yesus berikan, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Tuhan Yesus membuang segala dosa-dosa dan dilemparkan jauh ke dalam tubir laut. Maka hari ini kita hidup tidak di dalam sebuah keputusasaan, tidak juga dari masa lalu, tetapi kehidupan yang baru yang Tuhan sudah berikan untuk saya dan Bapak Ibu sekalian yang Pastor Andy kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Yesus berikan,
sembuhkanku. Pengampunan yang Yesus berikan, sembuhkanku. Iya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Pastor Andy menyapa setiap saudara-saudara sekalian. Hari ini Sabtu 5 September 2020. Iya, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Layanan ini hadir dengan segenap hati, rindu, sekalipun dalam ketidaksempurnaan. Dan kami terus belajar agar wadah ini, baik di YouTube, di Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, dapat menjadi sebuah sarana, yaitu sahabat bagi orang-orang yang sakit. Maka saudara-saudara, biarlah hidup kita dipenuh dengan kesaksian-kesaksian yang baru setiap hari. Dan Tuhan mau kita bukan cuma sekedar dipenuhi kesaksian saja. Namun Tuhan mau memberikan kita hati yang baru. Hidup yang baru. Hidup yang diperbaharui. Karena ikut Yesus adalah menempuh jalan hidup yang baru. Jalan yang lama itu penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, penuh dengan pelanggaran. Ikut Yesus, kita berjalan di jalan yang baru. Di dalam kitab Mazmur 51 berkata, hati yang hancur saat datang kepada Yesus tidaklah dipandang hina, saudara-saudara. Baik itu hancur oleh karena sakit hati, luka hati, kecewa, dendam, baik itu kepada pasangan kita, atau mungkin orang dekat kita, atau anak, orang tua. Hari-hari ini ada banyak pemulihan orang tua dan anak, ada banyak pemulihan keluarga, ada banyak dalam segala situasi. Tuhan bekerja melalui doa, pemulihan terjadi. Hati yang hancur, hari ini dimanapun saudara-saudara dengarkan program ini, baik pemirsa maupun pendengar, hati yang terpuruk, hati yang dikecewakan, hati yang luka, Tuhan tidak memandang sebelah mata. Tuhan tidak mengucilkan Anda. Tuhan tidak menolak Anda. Tuhan tidak membiarkan Anda. Bahkan sebelum kita lahir ke dunia ini, Tuhan itu percaya penuh kepada setiap Bapak Ibu Saudara. Terbukti 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Meskipun waktu itu kita belum lahir ke dunia ini, Tuhan percaya kita. Apapun keadaanmu hari ini, saudara-saudara, saat datang kepada Tuhan Yesus, ada kesembuhan, katakan amin. Ada kesembuhan, ada kesembuhan. Ada manfaatnya, ada perubahan. Hari-hari pastor melayani, orang-orang mengalami perubahan. Kalau yang instan, Bapak Ibu sudah melihat banyak videonya. Tetapi contoh kemarin pastor ada dari admin memposting bahwa ada yang kesembuhan proses atau proses kesembuhan. Tapi pada prinsipnya adalah
Ketika kita bawa dalam doa atau membawa jiwa-jiwa ini kepada Tuhan Yesus melalui berkat doa, ada manfaatnya, ada perubahan, ada kesembuhan. Amin, ada kesembuhan. Karena sekalipun hati yang hancur, jiwa yang merana, Tuhan tidak pandang hina. Barangkali situasi orang-orang dekat Anda sudah mulai menghina Anda. Mereka sudah mulai meremehkan Anda oleh karena keadaanmu yang terpuruk. Hari ini mungkin karena pekerjaan engkau alami PHK. Atau karena engkau sakit, engkau dijauhi. Atau karena usia sudah masuk 60 tahun ke atas sehingga ada pembatasan yang harus engkau alami. Yang mana sebetulnya hari-hari hidup sudah di atas 60 tahun. Ini jauh lebih rindu sebetulnya untuk bersekutu dengan Tuhan. Melalui komunitas orang percaya, gereja. Tapi kita harus terima keadaan karena pembatasan sehingga hampir sebagian besar gereja-gereja yang sudah melaksanakan pertemuan tatap muka, mereka membatasi bahwa umur 60 tahun itu sebaiknya ibadah di rumah saja. Padahal mereka sebetulnya itu saat-saat emas mereka rindu lebih dalam bersekutu. Atau mungkin hari-hari ini engkau diketahui oleh orang, oleh keluargamu punya banyak hutang piutang. Sehingga engkau dikucilkan oleh mereka. Ya, memang keadaan dunia kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Sekalipun keluarga ya, kalau kita punya banyak utang, punya masalah, yang pastor udah alami ya, jadi saya cerita ini tidak dari orang lain, tapi yang saya alami. Keluarga pun banyak yang tidak mengakui. Kalau teman, oke lah, lebih wajar lagi. Ya, karena istilah peribahasa, jargon lama berkata, di mana ada gula, di situ ada semut. Ada uang, aban disayang. Tidak ada uang, aban ditendang. Ini kan semua jargon lama, istilah-istilah yang lama. Tapi kan ada benarnya, saudara-saudara. Ketika seseorang dalam keadaan hancur, keadaannya, ekonominya, atau sakit. Kadang-kadang, apalagi kalau sakit seperti yang memalukan, HIV gitu. Ya, AIDS. Penyakit-penyakit yang menurut orang banyak kotor dalam darah. Banyak orang tidak mengakui, dan itu saya alami, saudara-saudara. Tidak akui. Tetapi saudaraku, Yesus tidak pernah menolak Anda. Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya, bersimpuh dan berdoa. Dan ada pemulihan, saudara. Ada pemulihan. Karena Yesus tidak pernah meremehkan, memandang hina bagaimanapun keadaanmu hari ini. Justru Yesus menawarkan tangan kanannya yang perkasa untuk menolongmu, mengangkatmu naik ke tempat yang tinggi. Sekalipun hari ini ada 1000 tangan yang mendorongmu jatuh, termasuk orang-orang dekatmu. Mungkin teman-teman bisnis Anda sedang menjembloskan Anda untuk jatuh. 1000 tangan mendorongmu jatuh oleh karena keadaan yang terpuruk. Satu tangan kanan Yesus, tangan kanan Yesus, tangan kanan Yesus sanggup mengangkat hidupmu. Saya alami, saudaraku. Waktu kita dalam keadaan banyak hutang, orang-orang menjauh dari kita. Keluarga pun sebagian seolah-olah tidak mengakui, saudara-saudara. Sekalipun hari ini banyak orang-orang yang memfitnah Anda, meremehkan Anda, atau mungkin memang karena Anda yang salah, terus Anda mendapat banyak cercaan dan makian. Sekalipun 1 juta cercaan makian menghantam Anda, dengarkan baik-baik pesan ini. Anda silakan bagikan good news ini. Apakah itu? 1 kata dari Rajaku, Mesiasku, penguasa hidupku, namanya Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach.
sanggup mengubah hidupmu. Satu kata raja sanggup mengalahkan, meniadakan, melenyapkan 1 juta perkataan negatif, a priori, underestimate, itu akan diubah menjadi sesuatu hal yang baik. Satu kata dari raja saja, engkau dapat tertolong. Maka hari-hari ini, sendengkanlah telingamu. Perhatikan perkataan raja kita. Perhatikan, renungkan firman Tuhan. Stop memperhatikan apa kata orang. Stop memperhatikan bagaimana orang menilai Anda. Saking kita selama hidup hanya sibuk untuk mendengar, mencari, menunggu nilai orang terhadap kita. Kita lupa untuk mencari nilai di hadapan Tuhan Yesus. Hari ini bagaimana keadaan saudara-saudara? Terpurukkah? Hancurkah? Kitab Mazmur 51 berkata, hati yang hancur, Tuhan tidak pandang hina. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur 34 ayat 19. Demikian sabda firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Orang yang hancur, mungkin dunia bisa menjauh, termasuk keluarga. Tetapi sebaliknya, ketika orang yang berhasil, sekalipun tidak ada namanya hubungan dekat ya, tapi barangkali satu marga yang tidak pernah ketemu, ngaku-ngaku, oh itu satu margaku, itu keluargaku. Begini, jadi ketika orang baik-baik, sukses apalagi, banyak orang ngaku-ngaku keluarga, kenal baik, SKSD, sok kenal, sok dekat. Pastor ulang ya, ini keadaan dunia hari ini. Ketika kita baik, mendapat promosi Tuhan, atau sukses keadaannya, atau yang positif lah menurut kacamata dunia. Karena memang dunia melihat apa yang kelihatan. Tuhan melihat hati. Maka Tuhan mau ubah hati kita hari ini yang patah semangat menjadi kuat. Sama-sama katakan, kuat. 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 Anda tidak lemah. Anda kuat. Kuat. Hatimu hari ini diperkuat. Ya, sebelum dengar renungan ini, hatimu hancur, kecewa, gagal, patah semangat, penyakit yang kau alami, membuat kendor, seolah-olah hari esokmu sudah gelap gulita. Kuat hari ini. Kuat, 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 kuat. Karena kita datang kepada Tuhan yang dalam kitab Pemazmur mengatakan, dalam kitab syair mengatakan, Tuhan adalah menara perlindunganku, kota bentengku, maka aku kuat, 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 kuat. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan engkau hati yang baru. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, broken heart. Dan Tuhan mau menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Jadi begini saudara-saudara, bagaimanapun hancurnya hidupmu hari ini, Pastor menawarkan Anda, karena saya sudah mengalami, hati yang hancur, dunia meremehkan, orang dekat meninggalkan, keluarga banyak yang menyangkal. Saya menawarkan Anda juru selamat. Datanglah kepada Yesus Kristus. Dia akan memberi engkau hati yang baru. Hati yang kuat. Sekuat apa, Pastor? Begini. Semisal Anda memiliki sebuah gadget ya. Katanya gadget itu kalau buatan-buatan dari luar
atau negara tertentu, saya sebut saja Jepang begitu. Baik itu elektronik, ya, sepeda motor, atau roda 4, itu biasanya lebih mahal dibandingkan buatan-buatan lokal ataupun juga Asia. Kenapa demikian? Nah, di dalam banyak informasi ataupun juga banyak cerita ya, atau memang mereka mengakui ke bawah dengan budget murah itu kan mungkin tingkat ketebalan, misalnya dia unit mobil ya, itu mungkin bodinya tidak setebal yang lebih mahal. Dan kita melihat banyak pengalaman-pengalaman yang kita saksikan yang sudah-sudah ya. Ketika terjadi accident, yang tadi ini yang pes tersebut buatan luar, katakanlah Jepang, itu kuat. Sehingga ketika terjadi sebuah kecelakaan, oleh anugerah dan juga karena barangkali ini dia punya bodi lebih kuat, ada tulang besi yang lebih kuat, sehingga penumpangnya terselamatkan. Tetapi apabila kita memakai kendaraan yang bodinya tidak terlalu kuat, ya mungkin karena harganya itu juga minimalis, ekonomis, saudara-saudara. Sehingga ketika ada accident, kerusakannya lebih parah. Dan ada banyak, kadang kita melihat ya di berita-berita, akhirnya penumpangnya meninggal dunia dengan mengenaskan. Nah, kenapa demikian? Jadi secara garis besar saja bahwa ternyata yang satu itu buatan ini dengan harga barangkali lebih murah. Nah, yang satunya ini buatan ini satu buatan A, harga lebih murah. Yang satu buatan B, harga lebih mahal. Dan ketika uji coba, ternyata yang B, yang harga lebih mahal, lebih kokoh, lebih kuat, lebih tahan banting, lebih tahan daripada benturan. Dan ini kan bukan rahasia umum lagi. Begini, kalau yang murah itu tidak tahan, yang mahal lebih tahan. Ya, orang berkata ada rupa, ada harga. Ada harga, ada rupa. Oke. Nah, sekarang saudara-saudara, pastor mau bertanya. Kalau seumpama tadi itu istilah made in, buatan. Ya, buatan A, tadi pastor sebut Jepang. Ya. Nah, sekarang pastor mau tanya, Bapak Ibu tolong jawab ya. Hati Bapak Ibu ini terbuat dari apa? Hati kita ini made in apa? Kalau misalnya hatimu kemarin gampang luka, baperan, sensitif, ketersinggungan dipelihara, jangan-jangan hatimu itu murah. Ya, maka karena murah, kualitasnya ekonomis, tipis bodinya, ilustrasi tadi, sehingga engkau gampang penyok. Engkau sensitif, kurang tahan uji, maka engkau gampang kecewa dan akhirnya hidupmu dikuasai rasa kecewa. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya beritahu kepada saudara, bagaimanapun terpuruknya keadaanmu hari ini, Pastor Andy bersaksi, saya menjadi saksi, Yesus sembuhkan,
Yesus pulihkan, Yesus berikan hati yang baru. Dan saya terima hati yang baru. Itu bukan made in A, made in B, bukan juga made in Japan. Made in Japan saja sudah cukup bagus. Tapi saya beritahu saudaraku, hatimu ketika engkau datang kepada Yesus hari ini, hatimu made in heaven. Sama-sama katakan, made in heaven. Kalau yang buatan manusia saja ada yang biasa, ada yang kuat, tahan uji. Saudara-saudara, hatimu bukan buatan negara A atau negara B. Hati yang baru yang Tuhan berikan hari ini akan dihapus air matamu. Hati yang hancur, hati yang patah, broken heart, Tuhan ganti dengan hati made in heaven. Made in heaven. Made in heaven. Hatiku made in heaven. Maka hatiku setelah hari ini akan kuat, tidak gampang baper, tidak gampang tersinggung, tidak mau menyimpang sampah-sampah tidak berguna. Karena hatiku made in heaven, made in heaven, made in heaven. Tidak boleh taruh kegelapan, saudaraku. Tidak matching ya. Kalau made in heaven, kita taruh sampah-sampah yang busuk. Tidak matching ya. Kalau hari ini sudah Tuhan kasih engkau lewat doa sebentar, hatimu made in heaven. Tidak cocok lagi, tertaruh lagi putusasaan. Tidak cocok. Tidak cocok lagi. Tidak cocok lagi engkau menyimpang kegelapan. Tidak cocok. Tuhan memberikan hati yang baru. Made in heaven. Made in heaven. Made in heaven. Maka hati kita bukan hati kaleng-kaleng. Hati kita sesaat lagi kita akan berdoa. Bukan hati yang gampang kalah. Gampang cengeng. Tidak. Gampang jatuh. Gampang menyerah. Tidak. Mulai hari ini. In Jesus name. Anda pemirsa maupun pendengar yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang PSN disayangi. Kasihi ya. Anda akan menerima hati made in heaven. Made in heaven. Made in heaven. Di dalam kitab Mazmur 147 ayat yang ketiga. Sabda Tuhan dengan indah mengatakan, Ia akan menyembuhkan orang-orang Anda semua yang patah hati, serta akan membebat, akan memberikan hati yang baru. Jadi siapkan diri Anda hari ini untuk menerima hati yang baru. Di dalam hati yang baru tidak ada lagi putusasaan. Dia akan melihat segala sesuatu menjadi indah. Dia akan menjadi seorang yang optimis. Dulu, kemarin, dia pesimis. Melihat kesempatan, selalu melihat kesulitannya. Tapi hati yang optimis adalah, sekalipun ada kesulitan, dia melihat keindahan. Dia melihat kesempatan. Dia melihat itu adalah lompatan untuk dia memiliki pengalaman iman. Hati yang lama, hati yang kalah, selalu merasa tidak bisa. Terlalu cengeng. Terlalu sensitif. Terlalu baperan. Bilang dalam diri sendiri, baperan itu kemarin. Baperan itu kemarin. Ketersinggungan itu udah lewat. Sensitif kemarin. Cemburu buta kemarin. Pemarah, pendendam kemarin. Apalagi yang Anda alami hari ini. Gagal, kalah, merasa tidak berarti kemarin. Apalagi? Gampang nangis, diejek, itu kemarin. Kalau itu tetap ada, itu berarti hatinya made in apa ya? Terlalu rapuh. Hari ini Tuhan Yesus, ketika engkau datang lewat doa sebentar, siapkan dirimu. Tuhan beri hati yang baru. Karena hati yang baru itu, di dalam kitab
Amsal 17 ya, ayat 22. Hati yang baru, Pastor merasakan ada urapan yang baru pun mengalir saat ini. Karena hati yang baru adalah hati yang gembira. Hati yang gembira itu adalah obat. Sama-sama katakan, obat. Di manakah obat yang termanjur? Di hatimu. Di manakah obat yang termujarab? Di hatimu. Jagalah hati, jangan menyimpan sampah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4:23. Jadi hati ini adalah lentera hidup Anda. Kalau hatimu itu baik, maka yang terpancar adalah kebaikan. Kalau hatimu adalah made in heaven, Yesus, maka terpancar buah-buah surgawi. Kalau hatimu gelap, hatimu air comberan, maka mukamu bukan hanya jerawatan saja, tapi gelap. Itu kemarin. Tapi ketika hatimu made in heaven, sesakkan doa, lalu aliran air hidup, kasih Tuhan yang mengalir, wajahmu, jerawatmu hilang. Amin. Kenapa? Karena firman Tuhanku berkata, hati yang gembira adalah obat. Kalau obat itu ada dalam diri, dalam hati Anda, maka apa sih? Jangankan jerawat, saudara-saudara. Sakit-sakit kronismu, termasuk sakit kanker hatimu, aliran-aliran kesembuhan. Ya, karena Tuhan berkata, hati yang gembira itu bisa, ya ini ilustrasi bahasanya, bisa membangkitkan ion tubuh. Bisa memberi imun pada tubuh Anda. Hati yang gembira adalah obat yang termanjur, termujarab. Ya, kalau kita di dalam dunia farmasi ada namanya obat generik. Harganya murah. Ya. Jadi kalau hatimu masih baperan itu kemarin, karena hatimu itu harganya murah. Ya. Tapi ada yang berikutnya namanya obat paten. Obat paten ini ketika Pastor coba diskusi ya dengan orang-orang medis atau orang farmasi, dia berkata lebih cepat bekerjanya. Ya. Ya memang isinya sama, komposisinya sama, tapi ini lebih cepat bekerjanya. Disebut obat paten dan konsekuensinya lebih mahal. Kalau obat paten saja lebih cepat bekerjanya waktu dikonsumsi ya, lebih mahal. Saudara-saudara, ada obat yang termujarab, terbaik, termanjur, yaitu hatimu. Buanglah hati yang lama, dalam arti sampah-sampah itu bau. Sampah-sampah kotoran, amarahmu, dendammu, itu sampah yang bau. Suatu hari saudara-saudara, ada orang berjalan, ya. Ketika dia berjalan, dia melihat ada satu truk isinya sampah yang akan menuju ke TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Sampah itu bau. Nah, sama halnya. Sampah itu dibuang ke TPA, tempat pembuangan sampah. Hatimu, saudaraku, bukan tempat sampah. Hati Anda bukan tempat sampah. Tempat sampah itu apa, saudaraku? Kita menyimpan kesalahan orang lain. Kita menyimpan perkataan negatif orang lain. Hatimu bukan tempat sampah. Ya, kemarin. Karena hatimu mungkin murah. Tapi hari ini saat lagi, hatimu akan diberikan hati yang baru. New heart. Dan di sana ada obat yang termanjur. Apa namanya obat yang termanjur yang Tuhan kasih kepada manusia?
yaitu hati yang gembira. Hati yang gembira. Hati yang gembira. Ya. Ayat yang terakhir ya, hari Pastor baca sebelum kita akan doa untuk sesi ini. Kitab Yesaya 65 ayat 14. Sabda firman Tuhan, sesungguhnya ketahuilah hamba-hamba Tuhan, orang-orang benar, anak-anak kerajaan surga, akan bergembira, akan bersorak-sorai. Kenapa? Karena hatinya gembira. Jadi saudara-saudara, ketika hatimu gembira hari ini, semangat yang patah udah pinggir. Sakit penyakit itu minggir. Tapi paling tidak ada proses kesembuhan. Ada proses, ada progres lebih baik menjadi baik dan pulih seutuhnya. Amin. Apapun yang pastor katakan, kalau saudara tidak melakukan dalam arti di sini, ya, hatiku bukan tempat sampah. Aku mau buang segala sampah itu dan terima hati yang baru. Engkau dipulihkan. Tapi kalau saudara pastor ajar Anda sebelum doa kesembuhan, engkau tetap menyimpan hatimu, hati yang lama, hati yang murah, lalu juga engkau tetap menyimpan kesalahan orang lain. Bagaimana bisa? Kita perlu membuang yang lama supaya diisi yang baru. Pastor ulangi. Untuk dapat diisi yang baru, kita harus rela. Pastor sakit, pastor. Pastor nggak alami sih, saya disakitin, saya dikecewakan. Saya juga sudah alami rasa kecewa terberat dalam hidup saya. Saya udah alami banyak hal dalam hidup saya. Tapi saya memilih untuk membuang. Untuk saya simpan. Semua itu sampah yang membawa aroma menjijikkan dalam hidup langkah saya setiap hari. Dan akhirnya muka saya tidak bergirang-girang, tapi justru muka murung, gelap, duka cita. Saya tidak mau. Memang hati ini sakit ketika dikecewakan oleh orang lain. Sehingga semangat patah hati, broken heart, merasa nggak mau ngapa-ngapain. Puji syukur ya kalau engkau dengarkan ini baik-baik, diulang khotbah ini. Barangkali ada yang sudah berencana mengakhiri hidupnya hari ini oleh karena keadaan yang patah hati. Dengarkan saudara-saudaraku. Cobalah. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Tapi pastor, aku tetap mau mengakhiri hidupku. Ya, depending dulu lah. Karena pastor tidak bisa melarang free will setiap orang. Tapi paling tidak, depending dulu lah. Coba-coba dulu. Datang kepada Yesus Kristus. Nah, baru thinking again. Baru pikir kembali. Karena dari zaman ke zaman, Yesus Kristus memulihkan setiap orang-orang yang datang kepadanya. Semangat yang patah, hati yang duka cita, akan diubahnya menjadi baru. Jadi, yang kau mau dendam, putus asa, dan ucapkan kata-kata kutuk sampai 7 turunan, depending dulu saudaraku. Cobalah datang kepada Tuhan Yesus dalam doa. Dan nikmatilah kasih-Nya dan bagaimana tangannya itu menjamah dadamu dan merenew jantung, hati, perasaan Anda, hidup Anda menjadi baru. Yang ada pujian berkata, Tuhan berikan kita hati yang baru. Hati yang baru Tuhan Yesus berikan kepada setiap Anda. Are you ready? Are you ready untuk menerima hati made in heaven? Yes, I am ready, Lord. Dua tangan Anda saat ini. Dua tangan Anda. Tolong Pastor Andy, letakkan di dada Anda. Sekarang Pastor mendoakanmu. Tangan-tangan Anda taruh di dada, dua-dua.
Pastor mendoakanmu sekarang. Pastor mendoakan setiap pribadi-pribadi yang mendengar dan menyaksikan ini. Mereka yang sepakat menaruh dua tangan di dadanya saat ini. Pastor mendoakan kepada Bapakku yang di surga. Meminta hati yang baru. Saat engkau terima sekarang ini, semua yang lama, yang busuk, yang sampah itu, tolak, buanglah. Out! Hati yang patah, hati yang kecewa, hati yang putus asa, hati yang baperan, hati yang terlalu sensitif untuk hal-hal yang sia-sia. Anda sepakat dengan pastor? Out! Saat yang lama sudah clear, maka yang baru saat ini. Terimalah in Jesus' name. Touch. Lepaskan tangan Anda, bernafaslah. Anda sudah melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru. Paling tidak saat ini juga. Karena Bapakku itu memberikan. Karena doaku kepadanya. Berkat doa Bapak Ibu sekalian yang mendengar sabda firman Tuhan hari ini. Engkau sudah menerima hati yang baru. Dan ingatlah, hati yang baru ini made in heaven. Tidak ada ruangan untuk kebencian. Tidak ada ruangan untuk amarah. Tidak ada ruangan untuk menyimpan kepahitan. Anda sekarang bernafas sangat lega. Ya, hati yang baru, saudaraku. Saat tadi kita berdoa, engkau menerima hati yang baru. In Jesus' name. Dari hati yang baru ini akan mengalir aliran kesembuhan. Mengalir ke tulang Anda di bagian kaki, mengalir ke jantung Anda, mengalir ke pikiran Anda, mengalir ke bagian syaraf otak Anda, mengalir ke bagian mata atau ada gangguan pendengaran, mengalir ke sekujur tubuh Anda. Hati yang baru ini dari dalamnya akan mengalir kehidupan dan mendorong setiap penyempitan, mendorong setiap sel-sel virus atas tubuh Anda untuk keluar. Karena di dalam hati yang baru ada mengalir air kehidupan. Semisal Bapak Ibu memiliki sebuah gelas kecil, lalu di dalam gelas itu ada setengah air, atau katakanlah full tadinya, atau 3/4, dan air itu adalah air comberan. Ini sangat mempengaruhi daripada gelas ini. Sekalipun gelas ini indah putih, tapi kalau airnya bau comberan, maka saat Tuhan memberi engkau hati yang baru, dari hati yang baru ini mengalir kehidupan. Dari gelas itu bicara soal casing tubuh Anda ini. Ketika aliran air hidup ini mengalir, terus mengalir, maka air comberan ini pertama-tama dia tercampur dulu, dan lama-kelamaan dia akan meluap dan terbuang. Terus mengalir, sampai akhirnya ilustrasi gelas yang putih tadi isi air comberan. Karena terus mengalir air kehidupan, maka air comberan tercampur menjadi air kehidupan. Dan terus mengalir, akhirnya semuanya keluar. Yang tinggal hanya air hidup. Air hidup ini adalah Roh Kudus yang akan menuntunmu dan mengalir dan mengingatkanmu dan menjamamu
dan menyembuhkan. Maka saya selalu punya sebuah cara berpikir dan memandang. Tidak ada sakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketika sentral ini, sentral kehidupan, hatimu disembuhkan. Ada pujian lama yang syairnya begini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Barulah terjadi yang berikutnya. Berkati hidupku. Kira-kira kalau pastor ubah yang harusnya dipulihkan hati dulu. Baru ketika hati dipulihkan, aliran air hidup itu keluar. Baru terjadi berkat rohani datang yang lain. Ini kan hierarkinya. Tapi semisal pastor tidak ajar ini, atau Anda kan lebih banyak mau sesuatu yang berkat saja. Padahal yang Tuhan mau dan pastor ajarkan lewat channel, lewat grup, lewat wadah ini, Anda berubah. Nah orang kan rata-rata mau begini. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Jangan dibalik. Yang pertama-tama, Yesus, pulihkan hatimu. Saat hatimu sudah pulih, saudara-saudara, yang besok kasih ya, berkat rohani itu akan mengalir. Termasuk berkat kesembuhan rohani, kesembuhan batin, kesembuhan jiwa Anda. Besok ucapkan selamat menerima hati yang baru dan selamat hidup sehat, ya, selamat hidup baru yang penuh wangian yang semerbak. Dan selamat tinggal baper. Ucapkan selamat tinggal baper. Selamat tinggal baper. Hati yang baper, hati yang murah, hati yang gampang tersinggung, hati yang sensitif, hati yang cemburu buta. Out! Dan selamat datang hati yang baru. Dan hati yang baru ini bukan kaleng-kaleng loh ya, tapi hati made in heaven. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, selama video ini diputar, didengarkan, direnungkan, aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuh orang sakit. Dan selama Anda terus berdoa, doa yang lahir dari iman tidak akan berhenti sampai mujizat itu terjadi bagi Anda yang berdoa. In Jesus' name, Pastor Andy doakan. Haleluya. 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 Bagaimana saudara rasanya hari ini menerima hati yang baru? Ya, sebagian Anda masih adaptasi dulu ya. Tetapi inilah kehidupan yang baru. Kehidupan yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, puji syukur banget ya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama hidup bagi Tuhan. Dan kita mau menjadi anak-anak kerajaan surga yang setia. Kasihnya seperti sungai, kasihnya air hidup mengalir, membawa kesembuhan. Mengalir di waktu, mengalir kasih hati yang baru. Selamat ya, puji Tuhan. Di hatiku, ya kan? Di hati kita ini kita boleh menyimpan berkat, boleh menyimpan damai,
boleh menyimpan sukacita. Nah sekarang ya, hati yang baru, simpan damai, sukacita, ya, berkat-berkat rohani, firman Tuhan. Ini makanan Anda hari ini. Kuasanya seperti sungai. Ya, Pastor ucapkan selamat aktivitas ya hari ini dengan hati yang baru. Dan bagi Anda yang sakit, selamat ya menerima hati yang baru. Dan percayalah setelah ini Anda akan menerima berkat-berkat rohani atas hidup Anda. In Jesus name. Yes, selamat aktivitas. Tuhan memberkati semua kita. Haleluya. Seperti sungai di hatiku. Hey. Sekarang saya sudah bebas dari hati yang baper, hati yang luka. Itu lagu lama, saudaraku. Tapi sekarang kita sudah bebas oleh Tuhan. Berkat doa menyembuhkan kita. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Kalau kita bebas, saudaraku, kita bebas joget-joget buat Tuhan. Kalau kemarin kita suka joget dalam penderitaan, sekarang kita joget-joget buat Tuhan. Karena dari Dialah sumber kehidupan kita, pembebas kita. Yes. Anda semua kita bebas. Yes, yes, yes. Haleluya. Hey. Ya, selamat aktivitas ya. Tuhan memberkati. Kalau salah-salah kata, mohon dimaafkan ya, Bapak Ibu sekalian yang Pastor Andi kasihi, ya, yang lagi terbaring di ranjang. Bangunlah sekarang, bangunlah, Anda sudah dipulihkan. Yang duduk di kursi roda, berdirilah sekarang. Tulang-tulangmu sedang dipulihkan, disembuhkan. Anda yang sesak jantung, nafas, paru-paru, mulailah latih berjalan kembali. Anda sedang disembuhkan. Ya, terimalah kesembuhan secara utuh dan segera pulih seutuhnya. In Jesus name. Amen. Shalom. Sola fide ya. Ingat, orang yang beriman akan hidup oleh iman. Dan mereka akan mengalami Immanuel. Rahmat Tuhan menyertai kita. Kadang sampai selama-lamanya. Shalom. Pastor close ya.